Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayohal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan anwa'us syirik, jenis-jenis syirik. Terakhir kita membaca keterangan yang disebutkan oleh penulis buku ini. Syirik itu ada yang dikenal dengan syirik besar, ada juga syirik kecil. Ada juga syirik ditinjau dari sisi az-zuhur wal khafa. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Juga syirik itu kadang masuk pada bab rububiyah, kadang juga masuk pada bab al-uluhiyah, kadang juga masuk pada bab al-asma was sifat. Disebutkan di keterangan buku yang kita miliki kemarin, disebutkan di antara bentuk syirik dalam bab asma'illahi was sifatihi adalah menjadikan sesuatu dari nama-nama Allah al-husna dan sifat-sifat Allah SWT yang maha tinggi untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dalam artian nama yang khusus bagi Allah SWT dijadikan oleh dia untuk nama selain Allah Azza wa Jalla. Itu tidak diperbolehkan. Ingat ya ikhwan, nama yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla dia pakai untuk menamai selain Allah Azza wa Jalla. Ini digolongkan bentuk syirik. Seperti lafzul jalalah Allah, dia pakai untuk menamai makhluk. Kenapa? Karena nama tersebut khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya bisa besar, bisa kecil. Dia dikatakan syirik kecil kalau cuma sekedar menamai. Namun kalau seandainya dia i'tiqad, ya, i'tiqad sebagaimana keyakinan yang harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga diyakini pada makhluk tadi, maka dia jatuh pada syirik besar. Kemudian dicontohkan juga bentuk syirik kecil adalah qaul masya Allah wa syi'ta. Ini juga sama ya ikhwan. Hukum asal syirik kecil dia. Digolongkan syirik dalam al-fadh, syirik dalam bab lafadz. Namun bisa naik kepada syirik besar kalau diyakini ketika dia mengucapkan masya Allah wa syi'ta ada kesamaan masyiah antara Allah dan makhluk tadi dari segala sisi, maka itu juga masuk pada syirik besar. Tapi kalau semata-mata meyakini adanya perbedaan, namun dari sisi lafadz tersebut dia ada unsur musyarakah, ini digolongkan syirik kecil. Kemudian di sini kita masuk pada halaman 30, bab asyirkul akbar. Bab syirik besar. Asyirkul akbar taqaddama annahu yuhbitul a'mal wa yufsiduha. Syirik besar itu sebagaimana yang telah lalu, dia yuhbitul a'mal.
Syirik besar itu menggugurkan amalan. Wa yufsiduha, dan merusak amalan. Jadi syirik besar menggugurkan atau membatalkan amalan. Seluruh amalan yang dikerjakan oleh hamba tadi, tatkala dia melakukan syirik besar, maka amalannya akan gugur, akan batal. Itu dampak buruk syirik besar. Jadi dampak buruk syirik besar itu, dia akan menggugurkan seluruh amalan yang dikerjakan oleh orang tadi. Sekali saja atau satu poin saja masuk padanya syirik besar, maka seluruh amalan yang dia kerjakan dulu sebanyak apapun, sholat-sholat yang dahulu, puasa-puasa yang dahulu, sedekah dan yang semisalnya, tatkala kemasukan syirik, maka semuanya akan gugur. Itu dampaknya. Kemudian wa yasiru sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya digolongkan termasuk orang yang kekal dalam neraka. Wa tahrumu alaihil jannah, dan haram baginya surga. Walahu suwarun katsirah, dan syirik itu memiliki banyak gambaran. Nadhkuru syai'an minha, kita akan sebutkan sedikit dari gambaran atau bentuk-bentuk syirik besar. Ya ikhwan, di sini disebutkan keterangan ini dampak buruk syirik besar. Yang pertama, yuhbitul a'mal, menggugurkan seluruh amalan. Dalilnya jelas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, la habitu anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan gugurlah seluruh amalan yang dulu mereka kerjakan. Kemudian dampak buruk yang kedua yang disebutkan dari keterangan ini, wa yasiru sahibuhu minal khalidina finnar. Pelaku syirik besar, dia akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik maksudnya di bawah syirik. Namun disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum musyrikin itu kekal dalam neraka. Dalam 3 ayat, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaum musyrikin kekal dalam neraka. Apa ayatnya ini? Ayat yang menyebutkan kaum musyrikin kekal dalam neraka, ada 3 ayat dalam Al-Quran. Khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ini jelas ayatnya ya. Kemudian wa tahrumu 'alaihil jannah, diharamkan bagi dia surga. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Yang menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi dia surga. Syirik besar ini tadi kata penulis buku ini, lahu suwarun katsirah. Dia banyak memiliki gambaran, banyak gambarannya. Di antara bentuk gambarannya kata beliau, al-ula du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Lihat bahasanya ikhwan, du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah, itu syirik besar.
Wa minhu al-istighatsatu wal isti'anatu wal isti'adzatu bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dan masuk dalam kategori ini adalah al-istighatsah. Istighatsah meminta pertolongan, namun dalam kondisi genting. Ketika seseorang meminta pertolongan, meminta bantuan pada saat kondisi genting, pada saat syiddah, itulah disebut dengan istighatsah. Wal isti'anah artinya minta bantuan, tolabul aun. Kalau istighatsah tolabul ghauts, kalau isti'anah tolabul aun. Namun dia lebih umum, tidak mesti dalam kondisi genting. Antum minta bantuan tapi tidak terlalu genting kondisinya, tidak terlalu darurat, itu disebut isti'anah. Kalau istighatsah tadi difahami dalam kondisi genting ya. Yang ketiga seperti al-isti'adzah. Isti'adzah. Isti'adzah tolabul audz, meminta perlindungan sebelum terjadinya perkara yang tidak disukai tadi. Sebelum terjadi perkara yang tidak disukai tadi, dan dia minta perlindungan, ini disebut dengan isti'adzah. Isti'adzah kepada selain Allah, atau isti'anah kepada selain Allah, atau istighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampu, yaitu tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya syirik besar. Ingat ya ikhwan, ada qaid, ada keterangan yang menyebutkan di sini la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau dia meminta pertolongan, kalau dia meminta bantuan, kalau dia berdoa kepada selain Allah, namun pada perkara yang dimampui oleh orang tersebut, maka itu boleh dengan ketentuan ya, dengan ketentuan. Namun kalau pada perkara-perkara yang tidak bisa melakukannya, tidak bisa mengabulkannya, tidak bisa mengerjakannya kecuali Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh. Hukumnya haram dan itu digolongkan syirik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Antum perhatikan di sini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man adallu. Tidak ada yang paling sesat. Tidak ada yang lebih sesat lagi. Tidak ada yang paling sesat lagi. Mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang yang meminta, berdoa, menyeru kepada selain Allah. Meminta kepada siapa dia? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan untuk dia sampai hari kiamat. Kebangetan apa tidak? Kebangetan ya ikhwan. Orang yang paling sesat adalah orang yang tatkala meminta, berdoa, menyeru sesuatu dari selain Allah namun dia tidak bisa mengabulkan. Wa hum an du'aihim ghafilun. Yang diminta ini tadi, kondisi hakikat mereka adalah an du'aihim ghafilun, lalai, tidak bisa mendengar doa yang mereka minta, orang-orang yang minta sama mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Tatkala umat manusia tersebut nanti dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'da, maka mereka akan menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka pun akan mengkufuri peribadatan mereka sendiri. Antum paham maksud ayat ini ya ikhwan? Ayat ini menjelaskan orang yang disembah, makhluk yang disembah, mau syaitan, mau iblis yang disembah, nanti dari kiamat mengingkarinya. Bahkan dalam ayat yang lain syaitan dan iblis mengatakan apa? Fala talumuni walumu anfusakum wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Jangan kalian cela aku, jangan pula kalian menyalahkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian tidak juga bisa menyelamatkanku. Syaitan, iblis berlepas diri dari orang-orang yang nyembah dia. Menunjukkan apa? Batil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Antum bisa bayangkan ya ikhwan. Disebutkan dalam ayat ini mereka menyeru man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah.
menyeru orang yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Kemudian wahum an du'ahim ghafilun. Mereka juga lalai, tidak bisa mendengar, tidak bisa menyahut. Antum bisa bayangkan ayat ini betul-betul tukassir ya syubhat al-musyrikin, mematahkan syubhat kaum musyrikin. Sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla, kuburan-kuburan tersebut, batu, pohon, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak bisa mengabulkan. Sudah tidak bisa mengabulkan, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka juga lalai, tidak mendengar. Kemudian ayat yang berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, wa qala ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang menyeru ilah yang lain bersamaan Allah Azza wa Jalla, la burhana lahu bih. Antum perhatikan, la burhana lahu bihi. Apa makna la burhana lahu bihi? Maknanya dia tidak punya burhan, tidak punya dalil, tidak punya hujah, tidak punya ilmu. Maknanya apa? Siapa yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya orang la burhana lahu bihi. Dia tidak punya dalil, tidak punya argumentasi. Ini digolongkan oleh para ulama, diistilahkan dengan istilah apa? Sifatun kasyifah. Apa makna sifatun kasyifah? Sifat yang membongkar kenyataan atau menjelaskan kenyataan real. Maknanya apa? Orang yang menyeru selain Allah Azza wa Jalla adalah orang yang la burhana lahu bih. Orang yang tidak punya bukti, tidak punya dalil, tidak punya hujah. Bukan berarti kalau dia punya bukti, punya hujah, boleh menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa seperti itu. Maknanya adalah orang yang yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Ya. Orang yang menyeru kepada selain Allah Azza wa Jalla, orang yang la burhana lahu bih, enggak punya hujah, enggak punya dalil, enggak punya argumentasi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya hisabnya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata penulis buku ini, wa huwa min a'dhami syirki. Dan berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan yang paling besar. Kenapa ya, ikhwan? Karena meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah merupakan inti dari suatu ibadah adalah ad-du'a. Doa itu adalah inti dari suatu ibadah. Manusia ini iftiqar kepada Allah Azza wa Jalla. Fuqara ila Allah. Butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan kepada kita semua umat manusia untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dia berpaling dari minta kepada Allah, lalu dia minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, berarti dia sudah menghilangkan aslul ibadah. Inti dari suatu ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis apa? Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Semua ibadah kepada Allah Azza wa Jalla intinya doa. Karena doa mencakup doa ibadah dan doa masalah. Sehingga tatkala ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, berarti dia memalingkan bab ad-doa. Kata penulis buku ini, kata Syekh Amr, bal huwa aslu syirkil alam. Bahkan yang namanya doa kepada selain Allah adalah asal kesyirikan di alam semesta. Wa ma aktsara suwarahul muntasyira bainan nas. Alangkah banyaknya, kata beliau, gambaran-gambaran atau bentuk-bentuknya yang tersebar di tengah-tengah umat manusia. Maksudnya apa? Bentuk berdoa kepada selain Allah yang tersebar di tengah-tengah manusia itu sangat banyak. Faminhum man idza nazalat bihi syada'id da'a awliya. Di sini disebutkan
Kata beliau, ya, di antara mereka, di antara umat manusia itu, ada orang yang tatkala ditimpa oleh kegentingan, kesusahan, da'al auliya was salihin min dunillah. Dia langsung berdoa menyeru para wali, orang-orang soleh dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa minhum man idza saqata da'a ghairallah. Di antara mereka ada orang kalau jatuh dia langsung minta kepada selain Allah. Wa minhum man idza lam yanzil al-matar da'a ghairallah. Di antara mereka ada yang berkeyakinan, ya, yang mempraktekkan kalau tidak turun hujan dia minta kepada selain Allah. Wa minhum man yad'ul jin. Ada lagi yang meminta kepada jin, menyeru jin. Fayaqul, dia mengatakan khudhu fulanan wadribuhu waqtuluhu. Culik si fulan, khudhu fulanan artinya culik si fulan, ambil si fulan, wadribuhu, pukul, waqtuluhu, bunuh dia. Wa minhum man yadhkur dha'fal muslimin fayunadi ya salahaddin. Di antara orang yang minta kepada selain Allah tadi, ada yang menyebutkan kelemahan kaum muslimin sehingga dia memanggil, berseru ya salahaddin dan yang semisalnya. Banyak sekali mereka, ya Idrus, ya Badawi, ya fulan, ya Allan, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dzalika du'a sifatillah. Sampai di sini ya. Ingat ya ikhwan, perhatikan. Ada faedah di sini. Wa min dzalik, dan di antara bentuk syirik, antum perhatikan, doa sifatillah. Berdoa kepada sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ingat, doa sifat. Ya ikhwan, ingat baik-baik ya. Ikhwan wa akhwat, doa sifat, memanggil sifatnya Allah Azza wa Jalla, meminta kepada sifatnya Allah Azza wa Jalla, itu syirik. Wa qad naqala Syekhul Islam fi raddi 'ala al-Bakri al-ijma' 'ala anna dzalika kufrun. Sungguh dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Raddu 'alal Bakri. Ya, kitab Ar-Raddu 'alal Bakri. Judulnya kalau tidak salah Al-Istighatsah. Al-Istighatsah fi Raddi 'alal Bakri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan ijma' bahwasanya tindakan tersebut merupakan kekufuran. Wa minhu qauluhum. Di antara contohnya mereka mengatakan ya rahmatullah irhamini wa ya quwwatallah qawwini wa nahwi dzalik, atau ya yadallah ya wajhallah ya rijlallah. Itu tidak diperbolehkan. Ya, antum memanggil rahmatnya Allah Azza wa Jalla enggak? Tidak dibolehkan memanggil rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Panggil zatnya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Rahman. Ketika antum minta kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, ya Razzaq, yang antum inginkan adalah zatnya Allah Azza wa Jalla, itu boleh. Tapi kalau antum manggil sifat, itu tidak diperbolehkan. Syirik, berarti minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Difahami? Sifat itu merupakan bagian dari Allah Azza wa Jalla. Difahami? Sifat adalah bagian dari zatnya Allah Azza wa Jalla. Itu tidak diperbolehkan. Anak kasih gambaran. Ya, kasih gambaran. Ini contoh gambaran, bukan mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ana mau tanya antum. Ketika seseorang memanggil ana, ya Ustaz Abdurrahman. Berarti yang antum inginkan siapa? Ana pribadi. Diri ana. Namun ketika antum memanggil ana dengan mengatakan, wahai kaki Ustaz Abdurrahman, siapa yang antum inginkan? Bukan diri ana yang antum inginkan, tapi kaki ana yang antum inginkan. Sedangkan kaki itu merupakan sifat yang ana miliki. Nah, seperti itulah gambarannya tadi. Ketika seseorang memanggil sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Wasaniyah, syirik besar yang kedua adalah az-zabhu li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan syirik besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ay az-zabhi. Ay zabhi, sembelihanku. Nusuk di sini maknanya az-zabh. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku milik Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu bagi Dia. Dengan hal tersebut aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minhu az-zabhu lil awliya'i was salihin. Dan di antara bentuk kesyirikan menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk para wali, untuk orang-orang soleh. Wa dzabhu lil jin, menyembelih untuk jin. Wa minhu az-zabhu inda wusulil mar'a al-arus. Di antaranya juga menyembelih tatkala sampainya seorang wanita ke al-arus, tempat pernikahan, atau kepada tempat suaminya. Ya. Sengaja disembelihkan. Apa tujuannya? Az-zabhu 'indal intiqal li baitin jadid, nyembelih tatkala pindah ke rumah baru supaya tertolak dari gangguan-gangguan jin. Lidaf'i azal jin, dalam rangka menolak gangguan jin tadi. Wa minhu az-zabhu lil hajar 'ala sahih min aqwali ahli ilmi. Dan di antara bentuk syirik besar adalah menyembelih lil hajar. Ini yang terjadi di Yaman ya ikhwan, yaitu menyembelih ketika ada dua suku, dua kabilah yang bertikai, berselisih, maka dalam rangka untuk mendamaikan atau mengistirdha, membuat ridho salah satu kabilah tersebut, maka dipersiapkanlah sembelihan lalu disembelih untuk kabilah tadi. Menurut pendapat yang sahih, ini juga adalah hukumnya haram dan digolongkan syirik besar. Difahami? Ya. Banyak macamnya, di kuburan juga banyak, di kuburan. Ya. Kalau di Indonesia wallahu alam, kalau di Yaman ada kuburan-kuburan disembelihkan, ya, keramat atau sembelih karena buka proyek, khawatir nanti tukangnya, pemborongnya nanti gangguan, kesambet dan yang semisalnya. Kadang mungkin ada permintaan karena sering terjadi kecelakaan dan yang semisalnya. Di Indonesia dalam bab menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla ini masih banyak marak ya ikhwan, ya. Masih banyak marak terjadi penyembelian-penyembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala shawab. Ada 2 poin contoh bentuk kesyirikan yang besar. Yang pertama, doa kepada selain Allah. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin 2 poin dulu yang kita kaji malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Pertanyaannya bebas. Untuk yang ikhwan ini kalau mau buka videonya boleh ya, tidak masalah. Mau dibuka-buka, mau tidak ya mungkin kalau sarana mungkin dibuka bagus juga, biar kelihatan wajahnya. Kalau yang akhwat tidak perlu, tutup saja. Ya, kalau yang akhwat, yang ikhwan masih ana izinkan untuk dibuka. Tapi kalau yang akhwat tidak usah dibuka, cukup tertutup ya, karena aurat bagi wanita. Ada pertanyaan? Boleh dengan suara, boleh juga dengan tulisan. Mudah-mudahan difahami. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. 8:30 waktu Sumatera Selatan, ya, WIB. Ya, mungkin kita cukupkan dulu. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.